Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Soli dan Solihah semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Siapa pagi ini yang sudah mandi? Kemudian salat duha dan murajaah? Lalu sudah sarapan? Semoga Solih-Solihah sudah melaksanakan semua ini ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat belajar. Yuk, sama-sama diangkat kedua tangannya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik IPA, buku tema 4F, subtema 1 dan 2. Berdasarkan kompetensi dasar 3.2. Adapun materi pokoknya yaitu yang pertama, daur hidup hewan, yang kedua, metamorfosis hewan. Ibu guru harapkan setelah Ananda menyimak video pembelajaran hari ini, Ananda mampu mengidentifikasi metamorfosis hewan dan membandingkan daur hidup beberapa jenis hewan. Baiklah Solih-Solihah, sebelum masuk materi hari ini, Bu Guru mau tanya dulu nih, siapa yang di rumahnya memelihara kucing? Ayo tunjuk tangan. Wah, ternyata banyak ya yang di rumahnya memelihara kucing. Nah, Bu Guru mau kasih tahu nih, kalau kucing sama seperti manusia, kucing mengalami pertumbuhan. Tubuhnya semakin besar dan semakin kuat. Rambutnya juga semakin lebat dan gerakannya pun semakin lincah. Setiap hewan mengalami daur hidup. Daur hidup adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan mulai dari hewan tersebut lahir hingga dewasa. Pertumbuhan kucing ada beberapa tahap. Nah, sekarang Solih-Solihah perhatikan daur hidup kucing berikut ini. Jadi, berawal dari kucing dewasa melahirkan anak kucing. Kemudian, anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Lalu, kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Selanjutnya, kucing dewasa akan terus berkembang biak dan melahirkan anak kucing. Selanjutnya yaitu daur hidup ayam. Ayo Solih-Solihah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ayam dewasa akan bertelur. Kemudian, telur tersebut akan menetas, lalu menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam akan tumbuh dan menjadi ayam dewasa. Nah, sampai di sini apa Solih-Solihah sudah paham tentang daur hidup kucing dan ayam? Alhamdulillah kalau Solih-Solihah sudah paham. Oke, sekarang coba kalian amati hewan-hewan berikut ini. Ada yang tahu yang pertama gambar apa? Iya, yang pertama adalah gambar kepompong. Yang kedua adalah gambar ulat. Dan yang ketiga adalah gambar kupu-kupu. Tahukah kamu, ketiga gambar di atas sebenarnya adalah hewan yang sama loh. Namun ketiganya berada dalam tahapan yang berbeda. Oke, sekarang ayo perhatikan keseluruhan daur hidup kupu-kupu. Awalnya, kupu-kupu dewasa akan bertelur di atas permukaan daun. Setelah 7 hari, telur-telur tersebut menetas menjadi ulat. Lalu selama kurang lebih 20 hari, ulat banyak makan daun-daunan untuk mempersiapkan tahap berikutnya.
Ulat kemudian akan menempel pada ranting tanaman dan mulai berubah menjadi kepompong. Nah, selama menjadi kepompong, ulat tidak makan dan tidak minum. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Lalu, setelah 2 minggu, kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dan struktur tubuh selama daur hidupnya. Proses perubahan tersebut yang dinamakan metamorfosis. Sekarang Bu Guru mau tanya, selain kupu-kupu, siapa yang tahu hewan apa saja yang mengalami metamorfosis? Iya benar, ada nyamuk, belalang, dan capung. Selanjutnya, kita akan membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Dalam daur hidup kupu-kupu, fase larva merupakan fase yang perlu diperhatikan oleh para petani. Larva atau yang sering kita sebut ulat akan memakan daun tanaman pertanian. Apabila jumlahnya terlalu banyak, akan sangat merugikan para petani nantinya. Coba kamu perhatikan kembali daur hidup kupu-kupu pada penjelasan sebelumnya. Bandingkan dengan daur hidup belalang pada gambar berikut. Daur hidup belalang diawali dengan belalang betina yang bertelur. Kemudian, telur tersebut berubah menjadi nimfa atau belalang muda yang tidak bersayap. Selanjutnya, berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap atau disebut dengan imago. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Pengertian dari metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan masih banyak lagi. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Pengertian metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu ada belalang, kecoa, capung, dan lain-lain. Oke, ayo sekarang perhatikan bagan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Yang pertama dimulai dari telur. Lalu telur berubah menjadi ulat. Kemudian ulat berubah menjadi kepompong dan kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Selanjutnya bagan metamorfosis sempurna pada nyamuk. Yang pertama, telur nyamuk berubah menjadi larva atau jentik nyamuk. Kemudian berubah menjadi pupa atau kepompong. Dan yang terakhir berubah menjadi nyamuk dewasa. Berikutnya metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Nah, diawali dengan kecoa dewasa yang menghasilkan telur. Kemudian telur menetas menjadi nimfa 1 atau anak kecoa. Kemudian tumbuh menjadi nimfa 2, lalu tumbuh menjadi kecoa muda, dan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Sampai di sini apa Soli-Solihah semua sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada capung. Berawal dari capung dewasa yang bertelur, kemudian telur menetas menjadi nimfa atau capung muda. Kemudian capung muda tumbuh menjadi capung dewasa. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu Guru sampaikan. Bagaimana? Sudah paham semua ya, Soli-Solihah? Dari materi hari ini dapat disimpulkan bahwa
Hewan mengalami daur hidup mulai dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Dan setiap hewan mengalami daur hidup yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, contohnya ada kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Kemudian ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang, kecoa, dan capung. Dan ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya ada ayam dan kucing. Baiklah, agar Solih-Solihah lebih paham tentang materi hari ini, Bu Guru ingin memberikan tugas.